religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai moderator akan membantu kita di dalam kegiatan pada siang hari ini. Dan sebelumnya saya sapa kita semua, selamat siang. Selamat siang. Ada beberapa acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif, yang ketiga tanya jawab dan tanggapan, yang keempat adalah penutup. Baik, kita akan memulaikan di dalam acara pertama adalah pembukaan, di mana pada hari ini ada narasumber kita di depan ini nanti akan menjelaskan tentang budaya positif, di mana budaya positif ini adalah merupakan langkah terbaik yang akan kita terapkan di dalam sekolah, di dalam pembentukan karakter peserta didik atau murid. Karena dengan adanya budaya positif, maka ini adalah merupakan tahapan-tahapan yang mungkin sebagai jawaban yang akan kita lakukan sebagai guru dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Karena kita melihat bahwa karakter anak-anak ini adalah bervariasi dan unik-unik dan bermacam-macam karakter, sehingga kadang-kadang kita akan merasa ada titik jenuh dan emosional dalam mengatasi masalah. Tetapi dengan budaya positif atau mengimplementasikan budaya positif di dalam sekolah, kita akan melihat langkah-langkah terbaik seperti apa yang akan kita pilih sebagai guru dalam penerapannya, sehingga terwujudnya tujuan pendidikan di akhir, yaitu terbentuknya profil belajar Pancasila di dalam sekolah, atau adanya profil belajar Pancasila di dalam sekolah itu tersebut. Terlebih lagi di dalam sekolah kita, harapan kita adalah sekolah kita ini karena merupakan sekolah penggerak, kita dapat mewujudkan budaya disiplin positif itu di dalam sekolah, sehingga kita akan menjadi contoh yang baik atau mungkin langkah yang baik yang kita ambil kepada peserta didik dalam pembentukan karakter-karakter mereka ke depan. Nah, kita akan masuk pada acara kedua, yaitu pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif, yang akan disampaikan oleh langsung narasumber kita, Bapak Arif Budiman Tilambano. Bagaimana penerapan budaya positif tersebut? Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya oleh Ibu Moderator. Dan sebelum kita lanjutkan, yang saya hormati Ibu Moderator dan terlebih lebih kepada Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan pegawai yang telah bersama-sama dengan kami pada siang hari ini untuk kegiatan yang mana sebagai calon guru penggerak kami memiliki beberapa tugas untuk dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah. Dan sebelum saya memaparkan materi kita pada siang hari ini, saya perhatikan karena ini sudah menjelang siang dan mungkin rasa semangat kita untuk mengikuti kegiatan ini mungkin mulai berkurang. Jadi mari kita ice breaking sebentar, dan kepada Bapak Ibu semua dimohon untuk berdiri. Jadi untuk meregangkan semua otot-otot kita yang sudah lelah. Jadi mari kita ikuti gerakan yang ada di video ini sehingga konsentrasi kita bisa kembali sedia kalanya. Kita mainkan ya. Oh, ini bukan dia ini ya. Ya, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Ini hanya berupa permainan sesaat saja supaya otot-otot kita yang sudah kaku siang hari ini bisa kembali. Nah,
Iya. Terbiasa sekali, dan kepada Bapak Ibu semua dipersilakan duduk kembali, dan mudah-mudahan dengan ice breaking ini rasa ngantuk, kurang konsentrasi kita bisa kembali pulih dan kegiatan bisa kita ikuti bersama dengan baik. Dan juga capek ya. Ya baik, kita teruskan Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tentang budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini adalah puncak dari modul 1 yang sudah kami pelajari selama ini, yang mana dalam modul 1 ini ada 4 bagian, yang mana modul 1 itu adalah filosofi
mengikuti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2 adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang terakhir, inilah kegiatan kita pada saat ini, yaitu budaya positif. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu sebenarnya budaya positif ini sudah biasa kita dengar sebenarnya, dan mungkin beberapa juga kegiatan-kegiatan kita baik di rumah, lingkungan masyarakat, dan juga khususnya di lingkungan sekolah ini sebenarnya sudah kita laksanakan, hanya saja mungkin belum maksimal karena mungkin materi-materi tentang budaya positif ini mungkin belum kita pelajari bersama bagaimana teori-teori yang ada di dalamnya. Jadi budaya positif ini adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah tidak lepas dengan adanya peran seorang guru untuk menjadi teladan bagi muridnya. Jadi kata kuncinya di sini sebenarnya budaya positif adalah nyaman, aman, dan menyenangkan. Jadi jika kita sudah melakukan budaya positif ini Bapak Ibu, maka lingkungan tempat kita berada atau di mana kita melaksanakan budaya positif ini akan terasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Namun dalam hal ini, dalam menciptakan budaya positif ini perlu yang namanya kolaborasi. Kalau budaya positif ini hanya dilakukan oleh individu atau seorang guru saja, ini tidak akan bisa terlaksana. Jadi di sini perlu kita melaksanakan kolaborasi, komunikasi, interaksi baik dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru, pimpinan sekolah, dan juga kepada peserta didik kita. Karena peserta didik ini adalah yang menjadi output atau subjek daripada budaya positif yang kita laksanakan ini. Berikutnya Bapak Ibu, tujuan dari budaya positif ini dilaksanakan, yang pertama adalah terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Jadi ada beberapa tujuan dari budaya positif ini. Dengan kita sudah melaksanakannya, maka akan tercapai hal-hal yang sudah ada di sini, yaitu karakter peserta didik itu semakin kuat, dan karakter profil Pancasila itu yang beberapa dimensi itu nanti akan berkembang, dan seterusnya. Dengan kita melaksanakan budaya positif ini, maka khususnya dulu di dalam kelas, keyakinan kelas itu akan bisa terbentuk, sehingga nanti dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama baik oleh guru maupun murid, akan lebih membentuk karakter peserta didik. Dan keyakinan kelas ini nanti mungkin pada materi berikutnya, pada slide berikutnya akan kita bahas lebih dalam lagi. Disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa
hukuman dan hadiah. Jadi kalaupun selama ini yang kita laksanakan untuk mendisiplinkan peserta didik, mungkin dengan cara hukuman atau dengan memberi hadiah, mungkin anak baru melaksanakan yang namanya disiplin, mungkin secara pandangan coba kita beranggapan bahwa si anak bisa berubah, si anak berubah dalam waktu cepat. Tapi ingat Bapak Ibu, karakter itu tidak bisa diubah dalam waktu cepat. Karakter itu dibentuk, atau bisa kita katakan karakter itu sebenarnya dibentuk oleh pribadi anak itu sebenarnya, atau ada kekuatan yang dari dalam diri si anak. Karena kita Bapak Ibu guru, kita hanya menuntut anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa mendidik anak itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, bukan dengan keinginan kita. Artinya si anak sebenarnya sudah memiliki karakter dari lahirnya, kita tinggal menebalkan karakter itu sebenarnya. Jadi kita bukan membentuk karakter si anak Bapak Ibu, kita hanya menebalkan, kita hanya memperjelas karakter yang ada di dalam pribadi si anak. Berikutnya, disiplin banyak yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ya, dan ini juga mungkin kita Bapak Ibu guru selama ini yang kita laksanakan, khususnya guru di dalam kelas, baik itu guru pengajaran dan juga wali kelas. Biasanya kita di dalam kelas yang kita masuki itu kita membuat aturan atau kesepakatan secara sepihak. Secara sepihak maksudnya di sini Bapak Ibu, artinya kita sendiri yang membuat aturan itu tanpa melibatkan peserta didik, tanpa menanyakan terlebih dahulu apa yang memang kita yakini dan kita sepakati bersama. Sehingga jika ada nantinya peserta didik yang melanggar aturan yang sudah ada, maka hal akhir yang kita lakukan sebagai Bapak Ibu guru adalah berupa sanksi. Jadi dalam materi ini kita diajak untuk bisa mengubah, bukan mungkin kalau kita katakan memperbaiki mungkin agak keras, tapi mari kita ubah metode yang kita laksanakan selama ini sehingga si anak bisa karakternya itu bisa berubah menurut kekuatan yang ada di dalam dirinya. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah permasalahan mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di sini jelas bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka itu, maka disiplin itu penting Bapak Ibu. Disiplin itu penting. Kalau tidak ada disiplin di dalam pribadi kita, lebih-lebih di dalam pribadi peserta didik kita, maka kemerdekaan yang sesungguhnya yang dicita-citakan, yang diimpikan oleh peserta didik kita tidak akan pernah tercapai. Jadi kita sebagai manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan
hidup atau survival. 2, kebutuhan cinta dan kasih sayang. 3, kebutuhan penguasaan. 4, kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu, ini wajib kita miliki dalam pribadi kita. Begitu juga dengan peserta didik kita. Jadi inilah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru, memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita yang ke-5 poin ini. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi peserta didik kita itu juga sangat memerlukan yang namanya perhatian dari seorang guru. Kebutuhan penguasaan atau pengakuan, karena sebagian juga peserta didik kita ini mau diakui bahwa dia punya talenta khusus, dia punya kemampuan khusus. Mungkin selama ini kita Bapak Ibu guru kadang mengabaikan talenta-talenta atau kemampuan-kemampuan unik yang dimiliki oleh peserta didik kita, dan bahkan sering kita tidak mengenali yang namanya talenta khusus atau kemampuan lebih yang dimiliki oleh peserta didik kita, sehingga si murid merasa terabaikan dan minat belajarnya, minat untuk mengikuti proses pembelajaran itu sangat minim atau tidak ada. Dan berikutnya kebutuhan kebebasan. Nah, jadi kebutuhan kebebasan ini Bapak Ibu, mungkin kalau selama ini kita dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kita dalam menyampaikan materi kita lakukan monoton saja, ceramah saja, terus catat saja di papan tulis. Nah, jadi dengan adanya disiplin positif ini, dengan adanya model pembelajaran yang berbeda-beda, dan dengan juga kita tadi telah memiliki rasa ingin tahu, mencari minat atau kemampuan yang ada di dalam diri si anak, maka kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan beberapa option atau dengan beberapa metode. Mungkin si anak, dia misalnya dalam matematika, si anak lebih suka misalnya langsung ada yang namanya media pembelajaran. Mungkin si anak juga misalnya dalam proses pembelajaran di matematika, dia lebih senang kalau langsung ke soal-soal misalnya, atau langsung berada di luar kelas. Jadi mari kita gali apa potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Dan berikutnya kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi mari kita berpikir bahwa kebutuhan dan kesenangan itu juga sangat diperlukan oleh peserta didik di dalam kelas. Bukan berarti kebutuhan dan kesenangan ini kita berikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan waktunya untuk belajar jam berapa di kelas dan apa materi yang dia inginkan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat kembali apa keinginan peserta didik dalam mempelajari misalnya topik-topik tertentu. Dia lebih sukanya ke arah mana model pembelajarannya, apakah berkelompok di luar kelas, apakah dengan media pembelajaran, atau misalnya langsung dalam penyajian kelompok atau lain sebagainya. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Jadi di sini menurut Dian Dawson dalam buku bagaimana membaca ini, Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itulah beberapa motivasi perilaku manusia menurut Dian Goosen. Dan berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan dari universal. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini adalah juga dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada posisi kontrol. Jadi sebelum kita meneruskan, mari kita tonton video singkat dalam pelaksanaan posisi kontrol ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu.
Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu adalah video singkat tentang 5 posisi kontrol yang sudah kita simak bersama. Yang pertama adalah pemberi hukuman. Jadi dari video tadi telah kita simak bersama bagaimana kita seorang guru melakukan posisi kontrol sebagai pemberi hukuman. Artinya ketika ada murid yang bersalah, maka kita langsung memberikan berupa sanksi tanpa lagi menanyakan dan solusi alasan keterlambatan si murid tadi seperti yang ada di video. Dan yang kedua, membuat merasa bersalah. Artinya kita di sini seorang guru menitik beratkan kesalahan kepada si murid. Artinya supaya si murid itu dia merasa bahwa akibat dari ulah saya ini maka saya yang salah. Dan berikutnya sebagai teman. Jadi kita tahu sendiri bagaimana posisi yang namanya teman ini. Artinya mungkin ada yang namanya mungkin ada istilah file sedikit, tetapi kita tidak mementingkan yang namanya solusi. Dan berikutnya ke posisi keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang terakhir ini adalah manajer. Jadi
dari kelima posisi kontrol yang sudah ada ini menurut Dian Gosen, jadi posisi kontrol yang harus kita laksanakan, yang wajib kita laksanakan, atau yang baik kita lakukan kepada peserta didik kita adalah posisi sebagai manajer. Mengapa? Karena di dalam posisi manajer ini Bapak Ibu, di sini kita melakukan yang namanya menanyakan apa alasan si murid melakukan kesalahan, dan berikutnya kita langsung berdiskusi dengan peserta didik kita atau memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mendapatkan solusi dari apa kesalahan yang telah dia perbuat, sehingga karena solusi itu berasal dari dalam diri peserta didik, maka dapat kita pastikan peserta didik kita itu secara pelan-pelan bisa ada perubahan dalam karakternya. Jadi kalaupun selama ini kita Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan suatu masalah atau solusi kepada peserta didik kita, mungkin yang sering kita lakukan selama ini adalah posisi kontrol pertama atau kedua. Karena saya pribadi juga sebelum mengikuti pembelajaran ini, yang sering saya lakukan di sini adalah pemberi hukuman dan pembuat rasa bersalah, dan itu harus saya akui Bapak Ibu. Tetapi dengan juga saya telah mempelajari materi tentang posisi kontrol dalam hal mendidik anak, maka saya semakin terlatih, dan bahkan saya mencoba mengimplementasikan pembelajaran hal-hal positif, hal-hal baik yang telah saya terima selama ini untuk mendidik anak. Karena Bapak Ibu, tidak selamanya si anak itu ketika kita beri hukuman maka dia akan bisa berubah. Malah sebaliknya Bapak Ibu, ada banyak kejadian-kejadian yang sudah kita ketahui bersama. Karena sering menghukum si anak, sering membuat si anak merasa bersalah, si anak bukannya malah tidak melakukan kesalahan lagi, malah si anak makin banyak melakukan kesalahan-kesalahan lain. Karena dalam pribadi anak berkata, ini hukuman ini hanya sebatas ini, hanya sampai di sini, bolehlah saya lakukan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, dalam posisi kontrol ini lebih baiknya adalah posisi kontrol manajer. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Jadi Bapak Ibu, ini sangat berkaitan erat tadi pada posisi kontrol yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebelum kita sampai atau mengaplikasikan, mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer, maka terlebih dahulu kita melakukan atau menyepakati yang namanya keyakinan kelas. Jadi bagaimana kita menyepakati keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Yaitu mari kita bersama-sama dengan peserta didik kita di dalam kelas. Mari kita bersama-sama merancang bersama. Mari kita tanyakan kepada peserta didik kita hal-hal positif yang bisa dilakukan bersama, bukan dilakukan oleh sepihak Bapak Ibu. Sehingga nantinya ketika ada peserta didik kita yang melanggar atau tidak melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, maka dia merasa, oh yang saya lakukan ini salah. Sehingga kita sebagai Bapak Ibu guru tidak sulit dalam memperbaiki lakunya. Artinya si anak bisa menemukan sendiri solusi dari kesalahan yang telah
dia perbuat berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar murid. Jadi dengan adanya keyakinan kelas Bapak Ibu, ini bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Mengapa? Karena dia berpedoman dengan apa yang sudah dia sepakati bersama. Kalau selama ini peserta didik kita hanya mempedomani apa yang telah kita buat aturan sendiri, jadi serasa dia bukan keinginan sendiri dalam mengikuti proses pembelajaran. Berikutnya yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Artinya seperti apa yang sudah sering kita dengar, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin ada miripnya ini. Artinya kalau hal-hal positif yang berada di sekitar kita, maka sudah jelas juga pribadi kita akan mengikuti hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau juga semua hal negatif yang ada di sekitar kita, otomatis sekuat apapun karakter kita, maka pelan-pelan karakter baik kita itu akan mengikuti karakter-karakter buruk yang ada di sekitar kita. Jadi mungkin itu yang kedua. Dan yang ketiga, meningkatkan disiplin diri murid. Jadi dengan ada keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang telah disepakati bersama, jadi disiplin peserta didik kita itu semakin meningkat. Mengapa? Karena dengan sendirinya mereka merasa malu ketika melanggar atau tidak mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Bagaimana juga kita kalau misalnya membuat kesepakatan di rumah, kita melanggarnya sendiri, mungkin tanpa lagi ditegur, tanpa diingatkan, kita memiliki kesadaran sendiri. Kita sadar tanpa lagi diingatkan bahwa kita telah melanggar aturan. Begitu juga peserta didik kita Bapak Ibu. Berikutnya yang keempat adalah meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, seluruh peserta didik kita saling mengingatkan temannya. Mengapa? Karena ini tadi adalah kesepakatan bersama. Jadi mereka berusaha agar semua rekan-rekan mereka, kawan-kawan mereka di dalam satu kelas itu bisa mengikuti aturan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Dan berikutnya, di sini ada cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah buatlah keyakinan kelas yang singkat dan jelas. Buatlah keyakinan kelas yang positif. Bacakan keyakinan kelas secara rutin. Artinya di sini Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas itu jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang sekali sehingga peserta didik kita sulit memahaminya, sulit melaksanakannya. Misalnya contohnya ini yang terlalu panjang, peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi dengan syarat harus berkata baik, sopan, dan meminta izin kepada Bapak Ibu guru yang berada di depan kelas. Jadi itu terlalu bertele-tele keyakinan kelasnya. Jadi mari kita buat lebih sederhana. Misalnya tadi, setiap peserta didik memiliki kebebasan berpendapat. Setiap peserta didik menyampaikan pendapatnya dengan kata yang baik dan sopan. Jadi sederhana, tetapi maknanya itu kuat sekali untuk bisa diikuti oleh peserta didik. Buatlah keyakinan kelas yang positif, ya. Yang positif dalam hal ini, jangan kita buat misalnya siswa tidak diperkenankan keluar kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi secara tidak langsung kita sudah menekan si anak supaya dia memiliki rasa takut dalam melaksanakan kesepakatan kelas itu. Jadi mari kita sederhanakan, mari kita buat hal-hal
yang positif dalam membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Misalnya tadi selama proses pembelajaran berlangsung peserta didik berada di dalam kelas. Jadi itu positif ya. Oh iya ya, ternyata kita diperkenankan berada di luar kelas kalau jam istirahat. Sehingga tadi sudah kita sampaikan bahwa ketika kita berada di lingkungan yang baik dan positif, maka semua juga yang berada di dalam lingkaran itu akan melakukan hal-hal baik dan positif. Dan berikutnya Bapak Ibu, setelah kita menyepakati membuat keyakinan kelas yang positif itu, silakan dibacakan keyakinan kelasnya kepada peserta didik, dan lebih baiknya lagi silakan kita tempelkan di dinding kelas dengan bagaimanalah model penempelannya supaya menarik dan sering dibaca oleh peserta didik, sehingga peserta didik kita tetap mengingat apa saja keyakinan atau hal-hal positif yang wajib dilakukan di lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas. Di sini Bapak Ibu ada beberapa contoh keyakinan kelas yang dapat kita terapkan. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Jadi ini singkat, padat dan jelas dia. Berikutnya, bersikap jujur dan bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas. Yang kita katakan dilarang membuang sampah sembarangan, tidak diperbolehkan membuang sampah di laci meja. Itu sepertinya tekanan itu buat pribadi kita. Jadi menjaga kebersihan kelas. Jadi kita sudah paham itu. Oh ya, kalau ada sampah kita buangnya di tempat sampah, di tong sampah, bukan di laci meja, bukan di lantai atau di meja guru misalnya. Berikutnya, menjaga ketertiban kelas. Jangan kita katakan dilarang ribut, tidak diperkenankan ribut, dan seterusnya. Membuat teman, membantu teman yang membutuhkan, berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan penuh perhatian, menerima pendapat orang lain, berani mengemukakan pendapat, menyelesaikan masalah secara damai. Jadi ini Bapak Ibu adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang dapat kita terapkan di dalam kelas. Berikutnya, segitiga restitusi. Jadi restitusi ini Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah lanjutan daripada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Semisalnya ada peserta didik kita, ada murid kita yang melanggar kesepakatan kelas itu, maka kita masuk ke tindakan segitiga restitusi ini. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Mungkin selama ini kalau misalnya ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan, terkadang kita Bapak Ibu guru memaksa si anak untuk mengakui kesalahannya dengan berbagai cara Bapak Ibu, dan memberikan sanksi atau memberikan solusi sesuai dengan kehendak kita Bapak Ibu guru. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita diajak untuk lebih baik lagi dalam hal menyelesaikan setiap permasalahan peserta didik. Jadi pada segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi mungkin ini gambaran daripada segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, berikutnya validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah keyakinan
menanyakan keyakinan. Ya, jadi Bapak Ibu, setelah mempelajari modul ini pada kegiatan program guru penggerak, saya telah mencoba mengimplementasikan materi ini. Mungkin begitu banyak kelemahan kekurangan, dan ini juga sebagai bahan masukan buat saya ke depannya untuk bisa lebih menyempurnakan lagi, lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah si anak. Jadi mari kita tonton bersama secara singkat. Kata, kenapa kamu sering tidak datang ke sekolah? Karena setiap bapak menuliskan dengan kita, kamu sering tidak ada. Menurut ingatannya, beberapa kali ada terlambat datang. Sering terlambat itu suatu kesalahan. Baik antara berbuat salah itu manusiawi. Pernah berbuat salah dan terbukti salah. Kita bisa memperbaiki kesalahan yang kita buat. Kita semua bisa antara sering dan terlambat itu. Sekarang coba kita apakah sesuai dengan menurut kamu keyakinan menurut kamu itu tidak kuat. Menurut kamu itu tidak kuat. Betul, menghargai waktu itu juga penting, karena dengan itu kita juga menghargai orang lain dan tidak menutupi. Menurut kamu bagaimana cara agar tidak datang terlambat? Saya tidak akan berbarang lagi Pak, dan mengatur waktu yang cepat barang Pak. Harus ada karena kamu sudah melakukan komisinya. Dan melakukan dari tugas sekarang ya. Dan sekarang kamu kembali ke belajar, tetap semangat belajar ya. Iya Pak, semoga Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin itu adalah video singkat saya dalam menyelesaikan satu masalah peserta didik kita akibat keterlambatan datang ke sekolah. Jadi langkah pertama kita adalah menstabilkan identitas sesuai dengan segitiga restitusi. Jadi dalam langkah menstabilkan identitas ini, langkah yang kita ambil adalah kita menanyakan kenapa dia terlambat, dan kita berikan dia penguatan bahwa sebagai manusia wajar kita melakukan yang namanya kesalahan. Dan langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau kita memberikan kesempatan kepada murid untuk memberi solusi dari kesalahan yang dia perbuat. Jadi Bapak Ibu, demikian saja penyampaian materi saya tentang budaya positif ini. Segala kelemahan kekurangan dalam penyampaian saya mohon untuk dimaklumi, dan atas perhatian Bapak Ibu semua saya ucapkan terima kasih, dan saya kembalikan kepada Ibu moderator. Tes 1, 2, 3. Ya, kita sudah mendengarkan bersama tadi tentang materi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Arif. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Pak. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu ruang diskusi, di mana pada acara ketiga ini adalah tanya jawab dan tanggapan. Jadi manakala dari pemaparan Pak Arif ada yang masih kurang dipahami atau yang perlu kita diskusikan bersama di tempat ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu.
Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh moderator. Pada kesempatan ini, materi yang disampaikan oleh narasumber sangat bermanfaat khusus bagi saya sebagai seorang pendidik dalam hal mendisiplinkan anak-anak untuk lebih baik lagi dalam hal disiplin positif. Namun pada saat ini dari materi yang telah saya ikuti dari awal hingga saat ini, ada satu pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan materi kita sore hari ini. Ada satu kasus, yaitu pada pagi hari anak-anak mulai berdatangan ke sekolah, tetapi ada satu siswa yang masih belum datang ke sekolah. Kita sebut saja namanya Randy. Pada saat yang sama, seorang peserta didik bernama Andi datang ke sekolah dengan gaya yang berantakan. Artinya si anak didik ini tidak rapi. Lalu ada teman-temannya, salah satu temannya yang mengomentari penampilan si Andi ini. Katanya, kenapa si Andi ini berpakaian berpenampilan sangat berantakan. Nah, pada kasus ini si Andi merasa marah, tersinggung. Bahkan mereka sempat untuk adu mulut dengan si perempuan ini yang menginjaknya tadi. Lalu karena situasi yang cukup kacau, beberapa teman datang mengadu kepada saya di kantor. Katanya ada yang sedang berantakan, ada yang ribut di kelas. Lalu saya panggillah yang dua orang ini yang berkasus tadi. Saya tanya kepada si kawannya yang mengejek, kenapa kamu mengatakan hal demikian kepada si Andi? Mengapa kamu mengatakan kalau dia berpenampilan tidak rapi atau kacau pada pagi hari ini? Lalu saya tanya kepada si perempuan, dan ternyata si Andi tidak mau kalau misalnya kalimat itu disampaikan kepada dia. Dia tidak mau kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia berpenampilan buruk. Nah, pada saat yang bersamaan juga si Randi tadi yang datang terlambat menjadi kacau pemikirannya. Lalu dia dengan tergesa-gesa datang ke sekolah. Nah, pertanyaan saya, Bapak narasumber, bagaimana menerapkan disiplin positif untuk langkah segitiga restitusi? Bagaimana cara menerapkan disiplin positif untuk langkah segitiga restitusi dari kasus yang saya sampaikan? Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi mungkin kita tampung aja semua pertanyaan. Ya, kepada Ibu Rita dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Ini materinya sangat menarik, di mana materinya sangat bermanfaat bagi kita yang telah berkumpul di tempat ini, yang dimana materinya tentang budaya positif. Nah, di dalam materi budaya positif ini ada beberapa yang telah disampaikan oleh narasumber tentang posisi kontrol. Nah, mungkin di dalam posisi kontrol ini, bahkan saya sendiri sebagai guru sering melakukan posisi yang ke-1 dan ke-2, sering menghukum,
terus sering membuat murid merasa bersalah. Tetapi ketika sudah dijelaskan atau telah diberikan pemahaman tentang posisi kontrol ini, yang seharusnya yang kita lakukan adalah posisi sebagai manajer. Jadi mungkin posisi kontrol ini ketika sudah dijelaskan, saya paham, dan mungkin ke depan ini menjadi perbaikan bagi kita supaya kita lebih menerapkan posisi sebagai manajer. Nah, ada satu yang mungkin saya kurang mengerti atau masih bingung tentang tahapan restitusi ya. Kalau tidak salah, coba dibuka slide-nya. Nah, tahapan segitiga restitusi. Nah, di dalam tahapan segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Ya, langkah yang seharusnya dilakukan, tetapi yang membuat saya bingung di langkah yang pertama, di mana menstabilkan identitas. Jadi, coba Bapak lebih memperjelas kembali bagaimana langkah menstabilkan identitas tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan, mungkin kita tampung satu pertanyaan lagi kalau misalnya ada. Cukup ya. Baik, ada 2 pertanyaan tadi Pak narasumber. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Florida tentang kasus Andi, di mana mungkin dia terlambat dan ada adu mulut kepada teman-temannya, dan saya melihat bahwa itu mungkin si Andi ini suasananya, hatinya tidak tenang, sehingga kasus tersebut ditangani oleh Ibu Florida. Dan pertanyaannya, kira-kira seperti apa langkah yang harus sebaiknya dilakukan Ibu Florida dalam menangani kasus seperti hal demikian. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Rita, yaitu tentang tahapan dalam penerapan segitiga restitusi ketika ada masalah, terlebih-lebih mungkin penerapan dalam menstabilkan identitas, seperti apakah dia dalam implementasinya. Baik, itu aja pertanyaannya. Kami persilakan kepada narasumber untuk menjawab. Terima kasih. Ya baik, terima kasih waktu yang kedua yang diberikan kepada saya oleh Ibu Moderator, dan lebih khusus kepada ibu-ibu penanya yang sudah mengapresiasi kegiatan kita pada saat siang hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat membangun untuk keberlangsungan kegiatan kita ke depannya, khususnya di SMP Negeri 1 Babulato. Jadi di sini ada 2 penanya, Ibu Florida dan Ibu Rita. Mungkin dalam menjawab pertanyaan ini mungkin saya gabung saja karena ini artinya ini hampir sama. Tadi pertanyaan Ibu Rita adalah dia masih bingung dengan tahapan segitiga restitusi, yang bagian pertama itu menstabilkan identitas. Dan berikutnya pertanyaan dari Ibu Florida, di mana ada sebuah kasus ini, seorang anak, kalau tidak salah tadi ini namanya Randy ya Bu, ya namanya Randy, yang mana dia ketika dia datang terlambat dan seorang kawannya menegur dia dan melontarkan sedikit kata-kata yang mengatakan, mengapa kamu berantakan sekali. Jadi ketika Ibu Florida memanggil si Randy dan menanyakan mengapa bisa terjadi hal demikian dengan kawannya yang lain, dan akhirnya si Randy menyampaikan apa alasan dia melakukan itu. Jadi dari kasus ini Ibu Florida mau menanyakan bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan menurut disiplin positif pada segitiga restitusi, yang mana ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi pada tahapan pertama segitiga restitusi ini, di sini
tugas atau tujuan kita dalam menstabilkan identitas anak itu mengubah identitas anak itu dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya Bapak Ibu, kita mengharapkan si anak bisa merefleksikan, bisa menyadari apa yang dia lakukan itu adalah menstabilkan identitas si anak. Dan kita juga memberikan penguatan kepada si anak. Wajar kita melakukan kesalahan. Semua juga kita manusia ini pernah melakukan yang namanya kesalahan. Jadi jangan kita memberi penekanan kepada si anak bahwa hanya si anak itu atau si Reni tadi yang pernah melakukan kesalahan, sedangkan kita Bapak Ibu guru tidak. Kita sebagai manusia pernah melakukan yang namanya kesalahan. Jadi mungkin itu adalah jawaban daripada Ibu Rita. Itu adalah jawaban daripada Ibu Rita tentang tahapan segitiga institusi tentang menstabilkan identitas peserta didik kita. Jadi kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada si anak. Misalnya dari kasus si Randy tadi, kita bisa mengajukan pertanyaan kepada Randy. Menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Jadi mari kita menstabilkan dulu identitasnya. Mari kita buat dulu si anak ini bisa sukses dari kesalahan yang dia lakukan. Artinya dia bisa menemukan bahwa tindakan yang dia lakukan itu benar atau salah atas kesadaran sendiri. Sehingga dari pertanyaan itu si anak bisa mengetahui bahwa yang saya lakukan itu salah. Dan kita ajukan lagi pertanyaan berikutnya atau pernyataan berikutnya mengatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah buat kesalahan, sehingga si anak merasa senang. Artinya dia tidak menerima tekanan, karena terkadang selama ini kita Bapak Ibu guru, kalau kita sudah tahu kesalahan si anak dan si anak sudah mengakui kesalahannya, bahkan kita terus menekan si anak, jangan dilakukan seperti ini, kamu tidak boleh lagi terlambat, dan lain sebagainya, sehingga mental si anak itu bisa tertekan. Dan berikutnya tentang kasus Randy tadi yang datang terlambat dan bermasalah dengan salah seorang kawannya, kita masuk pada tindakan yang salah. Jadi di validasi tindakan yang salah ini kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Randy atas kasus yang sudah terjadi. Misalnya dari apa yang sudah dilakukan Randy itu, kita bisa mengajukan pertanyaan bahwa Randy, pasti kamu punya alasan melakukan hal demikian. Jadi sesuai tadi apa penyampaian penjelasan dari Bu Florida bahwa alasan si Randy melakukan hal demikian kepada kawannya karena dia tidak senang kalau misalnya kata-kata itu dilontarkan kepada dia. Dia tidak senang. Jadi dia punya alasan tersendiri mengapa dia melakukan hal itu. Atau misalnya kita menanyakan kepada si Randy, sekarang Randy coba jelaskan apa alasan kamu melakukan hal demikian. Jadi itu adalah salah satu langkah atau tahapan yang bisa kita lakukan dalam validasi tindakan yang salah. Dan berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita ketahui tadi hal apa atau kesalahan apa yang telah dilakukan dan alasan apa si Randy melakukan hal demikian, sekarang kita masuk pada tahapan yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Jadi pada tahapan ini Bapak Ibu, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada si anak. Misalnya sebelumnya kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita bisa menanyakan kepada si anak apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi setelah si anak menyampaikan keyakinan kelas apa, baru kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya. Jadi si anak bisa mengetahui dan bisa menyampaikan dan bisa menyadari apa
kesepakatan kelas yang sudah dia langgar Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kita menanyakan solusi kepada si anak. Apa solusi yang mau dia tempuh supaya dia tidak mengulangi hal demikian pada hari-hari berikutnya. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu langkah-langkah kita dalam menyelesaikan salah satu kasus tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Florida. Artinya di sini kita lebih kepada pendekatan kepada si anak. Kita bukan melakukan yang namanya hukuman tadi seperti posisi kontrol yang sudah kita dengar bersama, tetapi kita di situ berada di posisi kontrol kelima, yaitu sebagai manajer. Artinya kita berikan kesempatan kepada murid untuk mendapatkan atau memberi solusi dari apa kesalahan yang dia berbuat. Jadi kira-kira demikian saja tanggapan atas pertanyaan dari dua penanya tadi, dan segala kelemahan kekurangan mungkin bisa kita diskusikan pada kegiatan-kegiatan berikutnya atau pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Demikian saja, atas perhatian Bapak Ibu semua saya ucapkan terima kasih. Ya Ya, kita kembali berikan tepuk tangan kepada narasumber kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada acara yang terakhir, yaitu kata penutup atau penutup. Dan sebelum kita masuk pada acara penutup, kami minta kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Kami persilakan. Ya, kepada Ibu Yuni dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk merefleksi apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Tentunya sangat menarik apa yang disampaikan oleh narasumber kita, oleh Bapak Arif, tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Materi yang sudah disampaikan sangat bermanfaat bagi kami, terlebih-lebih kami guru mata pelajaran dan wali kelas, bagaimana kami menerapkan disiplin positif di kelas bagi yang mewalikan maupun guru mata pelajaran, bagaimana membuat keyakinan kelas, dan bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Tentunya dengan mengambil satu posisi kontrol yang terbaik adalah menjadi manajer bagi siswa, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai pemantau maupun sebagai teman, karena keempat posisi kontrol yang saya sebutkan tadi itu memiliki beberapa kelemahan setiap posisinya. Dan bagaimana nanti kami menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak, bagaimana anak-anak itu tetap termotivasi melakukan kebaikan, disiplin positif sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, demikian untuk kegiatan kita sudah mendengarkan bersama tentang budaya positif dan disiplin positif. Harapan kita bersama budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita, dan langkah-langkah yang kita dengarkan juga dari narasumber sungguh luar biasa tadi penerapannya, sehingga kita mampu menyadari kelemahan-kelemahan kita selama ini dan akan memperbaikinya menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan saya selaku moderator, jika ada kelemahan saya dalam membantu kegiatan pada hari ini, saya memohon maaf. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber CGV Angkatan 10 telah berbagi pengalaman dan ilmu, sehingga kami memiliki bekal dan wawasan dalam mengenai kasus-kasus masalah siswa ke depan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.